Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang NIP. Seleksi CPNS 2023 dan P3K adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para calon pelamar yang ingin menjadi calon aparatur sipil negara atau ASN. Jika tidak ditunda, rekrutmen CASN 2023 yang terdiri dari CPNS dan P3K akan dibuka 2 bulan lagi atau bulan September mendatang. Sebelum waktu pendaftaran seleksi CPNS tiba, ada baiknya para calon pelamar memahami alur pendaftarannya. Merujuk seleksi sebelumnya, tahapan seleksi CPNS dan P3K tentu berbeda. Nah, penasaran? Pengen tahu bagaimana alur seleksi CPNS dan P3K? Simak dan tonton video ini sampai selesai. Alur seleksi CPNS tahun 2023 itu ada 6 tahap. Yang pertama, daftar akun. Jika kamu ingin mengikuti seleksi CPNS 2023, kamu harus mempunyai akun SSCISN sebelum melakukan pendaftaran. Untuk membuat akun caranya tidak sulit kok. Kamu cukup mengakses portal SSCISN di bkn.go.id lalu lakukan registrasi. Setelah proses pembuatan akun selesai, kamu bisa login ke akun SSCISN yang kamu buat tadi, lalu lengkapi biodata dan unggah swafoto. Tahap yang kedua, daftar formasi. Setelah berhasil melakukan pendaftaran akun dan melengkapi biodata serta mengunggah swafoto, maka langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah memilih daftar formasi yang kamu inginkan. Pertama, pilih jenis seleksi. Setelah itu, pilih formasi. Ketiga, unggah dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, cek resume dan akhiri pendaftaran. Terakhir, kamu bisa mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Tahap ketiga yaitu seleksi administrasi. Untuk alur seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia masing-masing instansi dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang sudah kamu unggah sebelumnya. Adapun alur seleksi administrasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Tahap yang keempat adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Alur seleksi CPNS yang keempat adalah kamu akan mengikuti tes seleksi kompetensi dasar. Agar bisa lulus pada tahap ini, pastikan sebelumnya kamu sudah belajar dan latihan soal SKD. Panitia akan mengumumkan hasil SKD. Jika kamu dinyatakan tidak lulus, kamu bisa menyanggah hasil SKD dan kamu harus menunggu panitia mengumumkan hasil sanggah. Bila kamu dinyatakan lulus, kamu bisa melanjutkan ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Tahap yang kelima adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Setelah kamu berhasil lulus dari ujian SKD, selanjutnya kamu akan melanjutkan ujian tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Untuk SKB, alurnya adalah sebagai berikut. Pelamar melaksanakan ujian setelah kompetensi bidang. Panitia akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Dan pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi bidang. Tahap yang keenam atau tahap terakhir dalam alur seleksi CPNS 2023 adalah pengumuman kelulusan. Panitia akan mengumumkan hasil sanggahan dari hasil SKB, di mana pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, untuk kamu yang dinyatakan lulus, kamu harus melakukan pemberkasan. Nah, itu adalah 6 tahapan atau alur seleksi pendaftaran CPNS di tahun 2023. Selanjutnya adalah alur seleksi P3K. Nah, khusus untuk P3K, ada 2 alur seleksi teman-teman. Yang pertama adalah alur seleksi P3K untuk guru dan alur seleksi P3K non-guru. Untuk P3K guru, ada 7 tahap. Tahap yang pertama adalah daftar akun. Kurang lebih sama dengan pada tahapan pertama pada pendaftaran CPNS. Nah, di tahun ini BKN hanya menyediakan satu portal saja. Jadi kamu bisa langsung daftar di sscisn.bkn.go.id. Kalau kamu sudah buat akun, seperti biasa kamu login ke akun yang tadi, kemudian isi biodata lengkap dan unggah swafoto. Tahap yang kedua adalah daftar formasi. Nah, setelah berhasil unggah swafoto, kamu melanjutkan ke alur kedua di mana kamu harus mendaftar formasi. Di sini kamu harus memilih jenis seleksi, memilih formasi jika kolom formasi masih kosong.
Jika sudah, selanjutnya kamu harus mengisi data Dapodik atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Lalu setelah data-data lengkap, silahkan kamu mengunggah dokumen, cek kembali resume, dan akhiri pendaftaran. Kamu bisa mencetak kartu informasi akun, dan kartu pendaftaran akun. Tahap yang ketiga adalah seleksi administrasi. Setelah melalui pendaftaran formasi, kamu akan masuk dalam tahap seleksi administrasi. Nah, di tahap ini yang perlu kamu lakukan adalah berdoa agar panitia seleksi meluluskan kamu, di mana panitia seleksi akan memverifikasi data kamu dan mengumumkan apakah kamu lulus atau tidak. Bila kamu dinyatakan tidak lulus, kamu masih bisa melakukan sanggahan hasil seleksi administrasi. Lalu panitia kembali akan mengumumkan hasil dari sanggahan. Jika kamu dinyatakan lulus, kamu bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Jangan lupa untuk mencetak kartu ujian. Tahap yang keempat adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia akan mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Jika dalam pengumuman kamu dinyatakan tidak lulus, kamu bisa menyanggah hasil tersebut. Lalu panitia akan kembali mengumumkan hasil dari sanggahan seleksi. Pengumuman ini sudah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Lalu bila kamu dinyatakan lulus, kamu bisa melakukan pemberkasan. Kemudian di tahap 5 ada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Untuk kamu yang masuk dalam seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua atau kamu yang tidak lulus pada seleksi yang pertama, kamu harus memilih kembali formasi. Setelah kamu memilih formasi, kamu bisa melakukan cetak kartu ujian. Lalu kamu akan menjalani seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan panitia pun akan mengumumkan hasil seleksi. Bila kamu dinyatakan tidak lulus, kamu bisa menyanggah hasil seleksi kompetensi seleksi kesempatan yang kedua. Panitia pun akan mengumumkan hasil sanggah. Hasil ini bersifat mutlak dan tidak bisa kamu ganggu gugat. Untuk kamu yang dinyatakan lulus, silahkan melakukan pemberkasan. Nah, di seleksi kompetensi teknis yang kesempatan ketiga ini itu juga sama dengan kesempatan pertama dan kesempatan yang kedua. Jadi kalau kamu lulus, nanti akan melakukan pemberkasan. Kalau kamu tidak lulus atau dinyatakan tidak lulus, kamu bisa melakukan sanggahan, ya. Dan hasil sanggahannya akan diumumkan oleh panitia dan hasilnya tentu bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Tahap yang ketujuh adalah optimalisasi formasi. Nah, pada tahap ini hanya dilakukan bila jumlah formasi yang dibutuhkan belum terpenuhi. Panitia akan meranking para peserta yang tidak lulus dalam seleksi kompetensi teknis. Lalu panitia akan mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Kamu juga bisa menyanggah hasil dari pengumuman ini jika dinyatakan tidak lulus. Dan selanjutnya panitia akan mengumumkan kembali hasil sanggahannya. Untuk kamu yang dinyatakan lulus, kamu bisa melakukan pemberkasan. Nah, itu adalah jalur seleksi untuk P3K guru. Selanjutnya adalah seleksi P3K non-guru. Tahap yang pertama adalah daftar akun, sama dengan dua alur sebelumnya. Jadi silahkan buat akun, kemudian setelah membuat akun, jangan langsung ditinggal setelah kamu berhasil membuat akun. Kamu masih perlu login ke akun yang kamu buat tadi dan mengisi biodata serta mengunggah swafoto. Tahap yang kedua adalah daftar formasi. Kamu bisa memilih formasi yang sudah kamu incar. Pertama pilih jenis seleksi, lalu pilih formasi. Lalu unggah dokumen yang diperlukan. Setelah berhasil mengunggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran. Kamu bisa mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Kemudian di tahap yang ketiga adalah seleksi administrasi. Dokumen-dokumen yang sudah kamu unggah tadi akan melalui tahap seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia. Panitia akan memverifikasi data-data dan selanjutnya mengumumkan hasil seleksi administrasi. Jika kamu dinyatakan tidak lulus, kamu diberi kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi, yang kemudian panitia akan mengumumkan kembali hasil sanggahan dan yang bersifat final. Bila lulus, kamu akan diminta untuk mencetak kartu ujian untuk seleksi kompetensi teknis. Tahap yang keempat adalah seleksi kompetensi teknis. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kamu akan mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia pun akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis bila dinyatakan tidak lulus. Kamu bisa menyanggah hasilnya. Dan jika kamu lulus, kamu masuk pada tahap yang kelima, yaitu pengumuman kelulusan. Setelah persanggahan, panitia akan mengumumkan hasil sanggahan dan sifatnya dan ini bersifat mutlak. Jadi yang kamu dinyatakan lulus, kamu harus melakukan pemberkasan. Jadi perbedaannya antara P3K guru dengan P3K non guru itu ada pada seleksi kompetensi teknis. Nah, kalau di P3K guru itu ada 3 kali kesempatan, sementara pada P3K non guru itu hanya ada 1 kali kesempatan seleksi kompetensi teknis. Oke teman-teman, itu dia informasinya yang bisa kami bagikan sementara terkait alur seleksi CPNS, P3K guru dan P3K non guru.
Dukung terus channel ini dan semoga informasi-informasi yang bisa kami sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan sampai ketinggalan informasi CPNS dan P3K selanjutnya. Tonton terus Job Seeker, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih.